Pukul 2.13 pagi. Dunia terlelap dalam keheningan, tapi di sebuah kamar yang remang, seseorang duduk sendirian. Ruangan itu akrab, namun terasa asing, seperti cangkang kosong yang menyimpan gema masa lalu. Cahaya neon dari luar jendela menyusup masuk, menorehkan siluet luka di dinding yang penuh bayangan. Ponsel di meja telah mati, namun pikirannya justru menyala, menyusuri lorong-lorong sunyi yang tak terjamah di siang hari. Ada sesuatu yang bangkit di dalam, bukan sekadar cemas atau takut, melainkan dorongan purba yang tak bisa dijelaskan. Sejenis rasa haus yang tak bisa dipadamkan oleh air, tak bisa diredakan oleh hiburan. Sebuah kerinduan akan perubahan, bukan perubahan kecil, tapi transformasi total. Sebuah titik balik, seolah hidup yang dijalani selama ini salah arah, dan hanya malam ini, keputusan besar bisa lahir. Lanjut seperti biasa, atau bakar semuanya dan mulai dari nol. Bukan soal mungkinkah hidup berubah dalam semalam. Yang lebih menggugah adalah, mengapa hanya sebagian kecil orang yang berani mencobanya? Aneh memang, karena mereka yang melompat perubahan besar biasanya bukan yang paling siap. Bukan yang punya uang, koneksi, rencana sempurna, atau motivasi berlapis. Justru mereka yang paling remuk, paling bingung, paling kehilangan arah. Merekalah yang tiba-tiba berubah. Seolah realitas membuka jalan alternatif hanya pada titik nadir, memberi dua pilihan, lenyap atau melompat. Apa sebenarnya yang membuat momen itu berbeda dari malam-malam lainnya? Apakah ada gerbang rahasia yang hanya terbuka saat putus asa mencapai puncaknya? Apakah kita harus tenggelam sejauh-jauhnya sebelum bisa berenang ke permukaan baru? Atau mungkin ada kekuatan dalam diri yang hanya bisa bangkit ketika segalanya sunyi, saat suara luar menghilang dan yang tersisa hanya bisikan jiwamu sendiri? Inilah paradoks yang mengguncang. Hampir semua orang menginginkan perubahan besar, tapi kita terlalu takut mempercayai kekuatan momen kecil. Kita menunggu hari Senin, bulan depan, tahun baru. Padahal, seperti yang dilakukan Quentin Tarantino, yang satu malam meledak dalam tekad dan menulis naskah Reservoir Dogs, yang kita perlukan hanyalah satu malam, satu dentuman batin, satu keputusan yang terasa gila, tapi jujur. Namun ketika malam semacam itu datang menghampiri, malam yang bisa mengubah segalanya, apakah kamu akan mengenalinya? Atau justru membiarkannya lewat karena terlalu sibuk menunggu perasaan siap? Mungkin satu-satunya jalan keluar dari kehidupan yang stagnan bukanlah rencana 5 tahun, melainkan kehancuran yang tak kamu inginkan. Dan dari puing-puing itu, kamu akan membangun versi dirimu yang belum pernah bisa kamu bayangkan. Dan sekarang, saatnya kita menyelami alasan mengapa begitu banyak dari kita tak pernah melihat malam itu datang. Kita hidup dalam dunia yang tampaknya memuja stabilitas, tetapi diam-diam dikendalikan oleh ketakutan. Sejak usia dini, kita diajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang pasti. Pekerjaan tetap, penghasilan rutin, jalan yang lurus, dan dapat ditebak. Narasi ini tertanam begitu dalam, hingga tanpa sadar kita mulai memandang perubahan besar sebagai sesuatu yang berbahaya, sembrono, bahkan gila. Namun, benarkah demikian adanya? Masalah utama sesungguhnya bukan karena kita kekurangan peluang, atau karena hidup terlalu sulit untuk diubah. Masalah itu tersembunyi jauh lebih dalam, berada di dalam sistem percayaan yang membentuk cara kita memandang dunia. Sistem yang perlahan dibangun dari trauma masa lalu, tekanan sosial yang merayap diam-diam, dan kebohongan kolektif yang kita sebut sebagai realitas. Inilah yang dalam psikologi dikenal sebagai status quo bias, sebuah kecenderungan otak manusia untuk tetap bertahan dalam kondisi yang sudah dikenalnya, bahkan jika kondisi itu menyakitkan. Kita memilih hubungan yang dingin ketimbang kesepian. Kita bertahan dalam pekerjaan yang membunuh kreativitas, hanya agar tetap punya rutinitas. Kita mengikat diri pada penderitaan yang familiar, karena otak kita tak dirancang untuk berkembang, melainkan bertahan hidup. Namun yang lebih menyedihkan lagi adalah filosofi hidup yang secara diam-diam diwariskan dari generasi ke generasi. Bahwa untuk berubah, kita harus siap lebih dulu. Bahwa perubahan besar harus dilakukan ketika kita sudah sembuh, sudah tenang, sudah punya peta jalan yang matang. Seolah transisi hidup hanya sah dilakukan oleh mereka yang telah memenuhi syarat. Padahal kenyataannya, hidup tidak menunggu kesiapan siapapun. Ia datang membenturmu, tanpa aba-aba, tanpa peringatan, dan seringkali dalam bentuk rasa hancur total. Tanya saja pada Quentin Tarantino. Ketika ia mulai menulis naskah pertamanya, apakah ia sudah siap? Tidak.
Ia bahkan hanya pegawai toko video, tanpa gelar, tanpa koneksi, tanpa latar belakang formal. Tapi ada satu hal yang ia miliki, kemarahan mentah dan jujur terhadap hidupnya sendiri. Dan dari bara emosi itu, lahirlah karya yang mengubah sejarah perfilman. Inilah akar masalah kita yang sebenarnya. Kita sedang menunggu izin untuk hidup. Tapi hidup sejati tidak pernah memberi izin. Ia menuntut kita bertindak tanpa jaminan. Ia mendorong kita melompat sebelum sempat memastikan apakah ada jaring yang akan menangkap kita. Sistem pendidikan, budaya kerja, dan ekspektasi keluarga telah mengajarkan bahwa perubahan harus rasional, terencana, dan masuk akal. Padahal dalam kenyataan terdalam, perubahan sejati sering lahir dari kekacauan. Dari malam-malam ketika air mata turun tanpa sebab. Dari momen ketika kamu merasa jiwamu lepas dari tubuh dan semua logika runtuh. Dari kesadaran mendadak bahwa kalau aku terus seperti ini, aku akan mati perlahan. Malam-malam seperti itulah yang memiliki potensi untuk mengubah hidup seseorang. Tapi ketakutan sering lebih kuat daripada keinginan. Karena sistem internal kita yang telah terprogram untuk bertahan hidup, membenci kekacauan. Padahal tanpa kekacauan, tak ada penciptaan. Dalam setiap mitologi dunia, penciptaan semesta selalu dimulai dari chaos. Begitu pula dengan transformasi manusia. Dan disinilah letak tragedi terbesar. Banyak dari kita sebenarnya pernah mengalami malam transformatif itu. Namun kita memilih untuk tidur. Kita memutuskan untuk melupakannya. Kita menenangkan diri dengan berkata, nanti saja. Kita menunggu saat yang sempurna yang tak pernah datang. Bukan malam ajaib yang langka, tapi keberanian kita yang langka. Dan sebelum kamu bisa benar-benar melompat, kamu perlu menyadari satu kebenaran paling penting. Seluruh sistem yang mengelilingimu dari keluarga, sekolah, media hingga budaya dibangun untuk satu tujuan, mencegahmu berubah. Sekarang, mari kita selami bagaimana sistem itu bekerja membentuk realitas kita tanpa pernah kita sadari. Kamu mungkin merasa bebas, tidak ada rantai, tidak ada dinding, tidak ada penjaga. Tapi tetap saja ada sesuatu yang menahanmu. Seakan-akan kamu terus berputar di tempat yang sama, tak pernah benar-benar keluar dari lingkaran hidup yang stagnan. Kenapa? Karena ruang yang membatasi langkahmu bukanlah penjara fisik, melainkan penjara ideologis yang tersembunyi di dalam pikiranmu. Ia dibangun bukan dari keputusan yang kamu buat, tapi dari keyakinan yang kamu warisi. Dari keluarga, sekolah, media, dan masyarakat yang takut pada perubahan spontan. Inilah ironi besar dari sistem yang kita hidupi. Kita merasa punya pilihan, padahal hanya mengulangi program lama yang sudah dipasang sejak kecil. Kamu merasa memutuskan sesuatu setiap hari, padahal otakmu hanya mengikuti jalur saraf yang sudah terbentuk. Semakin sering kamu menunda risiko, semakin kuat jalur itu, hingga menjadi jalan tol ketidakberanian dalam pikiranmu sendiri. Setiap pagi kamu terbangun dengan keyakinan samar, mungkin belum waktunya. Tapi kalimat itu sederhana kedengarannya, punya dampak yang dalam, karena perlahan, hidupmu berhenti berubah. Dan yang lebih berbahaya adalah bagaimana sistem di sekitarmu memperkuat keyakinan itu. Media menyajikan kesuksesan sebagai hasil dari rencana jangka panjang yang steril. Sekolah menilai kapasitasmu lewat angka. Keluarga menempatkan stabilitas di atas kebenaran dirimu sendiri. Semuanya bekerja seperti mesin yang diam-diam menghapus dorongan alammu untuk berubah secara radikal. Kamu pun tumbuh dengan kepercayaan bahwa malam yang bisa mengubah segalanya harus melalui rapat, pertimbangan, dan persetujuan sosial. Padahal kenyataannya, malam-malam itu datang tanpa undangan, mendobrak, mengacaukan, dan membakar lapisan kepalsuan yang telah lama kamu pertahankan. Jika kamu melewatkannya, efeknya mungkin tak langsung terasa. Tapi seperti retakan halus di kaca, ia menyebar perlahan. Kamu mulai berhenti bermimpi. Kamu menertawakan impianmu sendiri. Kamu menjadi orang yang berkata, ya memang hidup itu begini. Lebih dari itu, kamu mulai memusuhi mereka yang berani berubah. Karena setiap keberanian mereka mengingatkanmu pada keberanianmu yang hilang. Dan tanpa sadar, kamu berubah menjadi penjaga penjara yang dulu kamu benci, menertibkan kekacauan yang kamu sendiri dambakan. Ironinya, kita terlalu takut membuat satu keputusan yang salah, hingga kita justru hidup dalam kesalahan yang konstan. Tarantino tidak menunggu izin. Ia tidak menunggu validasi. Ia tidak menunggu kesiapan. Ia hanya menulis, karena jika tidak, sesuatu dalam dirinya akan meledak. Dunia tidak butuh kesempurnaan. Dunia butuh kejujuran yang mentah. Dan malam-malam kejujuran itu adalah ancaman bagi sistem.
Karena mereka merusak keteraturan, mengguncang kepastian, dan membuka pintu pada kehidupan yang tak bisa lagi dikendalikan. Maka tidak heran jika malam yang bisa mengubah hidupmu sering datang saat kamu sedang paling hancur. Ketika semua rencana gagal, ketika egomu tak lagi punya tempat bersembunyi, ketika satu-satunya yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang. Sekarang, pikirkan ini baik-baik. Berapa kali kamu menolak malam semacam itu? Berapa banyak momen yang kamu anggap tidak masuk akal, lalu kamu abaikan begitu saja? Berapa malam yang bisa membakar seluruh hidup lamamu, tapi kamu padamkan dengan tidur lebih awal? Malam-malam itu tidak datang selamanya. Tapi ketika satu muncul kembali, apakah kamu akan siap membakarnya sampai habis? Karena setelah ini, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana melawan sistem itu dan memulai pemberontakan untuk merebut kembali hidupmu. Kamu berdiri di ambang sesuatu yang tak dikenal. Di belakangmu terbentang semua yang akrab, rasa aman, rutinitas, identitas yang sudah lama kamu genggam, seolah itu adalah kamu. Tapi di depanmu hanya ada kekosongan, kabut tanpa arah, ketidakpastian yang membuat tubuhmu gemetar. Tidak ada jembatan, tidak ada panduan. Dan perlahan kamu sadar, satu-satunya cara untuk maju adalah lompat, meski kamu belum tahu apa yang menunggumu di bawah. Inilah makna terdalam dari pemberontakan sejati, menolak penundaan eksistensial, menolak menunggu sampai semuanya sempurna, menolak menyembunyikan keinginan hidup yang sebenarnya di balik rencana-rencana yang terlalu rapi. Karena kamu tahu tak ada sistem yang akan menyelamatkanmu. Satu-satunya jalan keluar adalah menghancurkan sangkar dari dalam. Lihatlah sosok seperti Tarantino. Ia tidak datang dari sekolah film ternama. Ia bukan anak ajaib berbakat yang dipilih semesta sejak lahir. Ia hanya seorang pegawai toko video, dipenuhi hasrat terhadap dunia sinema yang hidup di kepalanya. Dan pada satu malam, ia menulis halaman pertama Reservoir Dogs. Ia tidak menunggu dipanggil. Ia menciptakan panggungnya sendiri. Ia melompat. Rahasia besar yang jarang diucapkan adalah ini. Semua yang kamu butuhkan untuk mengubah hidupmu tidak tersembunyi di masa depan. Ia sudah ada, di sini dan sekarang. Malam yang bisa mengubah segalanya bukan sesuatu yang datang sendiri. Ia harus kamu nyalakan. Kadang, perubahan besar lahir dari keputusan kecil yang dianggap gila. Menulis cerita yang mungkin takkan pernah dibaca. Keluar dari pekerjaan yang katanya aman, menghubungi seseorang yang kamu rindukan tapi takut dekati. Atau hanya berkat cukup pada hidup yang tidak lagi mencerminkan siapa dirimu. Tentu saja saat kamu hendak melompat, otak akan berteriak tentang semua yang bisa salah. Rasa malu, kegagalan, kemungkinan ditertawakan. Tapi, itulah medan tempur pemberontakan mental. Dan ini cara menghadapinya. 1. Hancurkan narasi lama. Banyak pikiran dalam kepalamu bukan milikmu. Mereka berasal dari orang-orang yang takut, kecewa, atau menyerah. Jangan teruskan warisan itu. 2. Buat keputusan sebelum kamu siap. Tarantino tidak pernah benar-benar siap. Tapi ia tetap menulis. Keberanian bukan soal merasa kuat, tapi soal bertindak meski ketakutan masih ada. 3. Rayakan kekacauan. Kehidupan sejati tidak dimulai dari struktur. Ia lahir dari kekacauan. Dari kekacauan itu muncul kejujuran dan daya cipta yang belum pernah ada. 4. Gunakan ketakutan sebagai bahan bakar. Ketakutan adalah penanda bahwa kamu menyentuh sesuatu yang bermakna. Bukan untuk dihindari, tapi untuk dibakar menjadi gerakan. 5. Putuskan hubungan dengan waktu linear. Malam transformatif tidak mengenal waktu. Ia bisa datang pukul 3 pagi, di tengah tangis, atau saat kamu merasa ingin menyerah. Transformasi terjadi di luar logika kalender. Ketika malam itu datang, dan percayalah ia akan datang, kamu harus sudah menjadi seseorang yang siap berkata, saya akan melompat, bahkan jika tidak ada jembatan. Karena saat kamu melompat, kamu tidak akan menemukan jaminan. Kamu akan menemukan dirimu sendiri. Bukan versi rapi yang layak unggah, tapi versi mentah, penuh luka, dan menyala karena akhirnya berani hidup. Kamu tidak perlu semua orang mengerti. Kamu hanya butuh satu malam. Satu momen keberanian, satu tindakan tak masuk akal, satu loncatan yang tak bisa ditarik kembali. Dan dari situlah segalanya berubah. Bukan karena dunia memberi izin, tapi karena kamu berhenti memintanya. Selanjutnya, kita akan tiba pada bagian paling dalam dari perjalanan ini. Sebuah kebenaran akhir yang akan mengubah cara kamu melihat kenyataan selamanya.
Sudah larut malam. Kamu duduk sendiri di dalam kamar yang remang. Tirai bergoyang pelan ditiup angin malam, menciptakan gerakan lembut yang hampir tak terdengar. Dunia di luar diam, tetapi di dalam dirimu ada kekacauan yang tidak bisa diredam. Di tengah sunyi itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak bersuara tapi menyesakkan. Siapa aku sebenarnya? Apa yang sedang aku kejar? Dan mengapa meski telah mencoba begitu banyak hal, rasanya tetap kosong? Lalu, seperti petir yang membelah langit, sebuah kesadaran datang tiba-tiba. Selama ini, kamu mengejar kehidupan yang bukan milikmu. Bukan karena kamu tidak cukup berbakat, bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena kamu membangun seluruh hidupmu di atas identitas yang dibentuk dari ekspektasi luar, naskah yang diberikan kepadamu sejak kecil, dan kamu jalani tanpa pernah bertanya dari mana asalnya. Kamu diminta untuk selalu baik, tidak boleh gagal. Bermain aman, mengejar pekerjaan tetap. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Dan tanpa sadar kamu memerankan semuanya dengan sempurna. Hingga akhirnya kamu menyadari bahwa semua itu bukan berasal dari keinginan hatimu. Naskah itu bukan milikmu. Perubahan sejati tidak datang dari pencarian menjadi seseorang yang baru. Ia hadir ketika kamu membakar naskah lama dan mulai menulis ulang kisah hidupmu. Dengan tanganmu sendiri. Itulah malam transformatif. Itulah yang pernah dilakukan Tarantino. Dia tidak datang dari dunia yang memberinya izin, tidak dari sistem yang menyambutnya. Tapi dia punya satu hal yang jarang dimiliki, keberanian untuk percaya bahwa kisah hidupnya layak untuk diceritakan. Dan kamu pun punya keberanian itu di dalam dirimu. Karena pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang bisa memberimu kehidupan yang sejati kecuali dirimu sendiri. Bukan guru, bukan mentor, bukan sistem, bukan juga validasi dari orang lain. Hidupmu akan mulai berubah, bukan saat kamu berhasil mencapai sesuatu, melainkan saat kamu berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu yang paling jujur. Ketika kamu tidak lagi takut menulis sesuatu yang terdengar absurd, tidak takut menciptakan karya yang mungkin akan ditertawakan, tidak takut jatuh cinta pada jalan yang belum pernah dipetakan, tidak takut hidup sepenuhnya, meskipun itu berarti melawan arus. Dan dari sanalah kamu akan mengerti bahwa malam yang mampu mengubah segalanya tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam dirimu, dari keputusan sunyi dan sederhana untuk memilih dirimu sendiri. Malam di mana kamu berhenti menunggu dan mulai hidup. Mungkin kamu akan menangis, mungkin tertawa, mungkin hanya diam dan menghela napas panjang. Tapi jauh di dalam dada, kamu akan tahu ini bukan akhir. Ini adalah permulaan. Sebuah titik balik yang tidak meledak dalam cahaya, tetapi menyala seperti bara, pelan, dalam, dan tak terpadamkan. Seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Seperti halaman pertama dari buku yang belum pernah ditulis sebelumnya. Dan ketika kamu melangkah keluar dari malam itu, dengan mata yang lebih jernih, kamu akan menyadari, seluruh dunia bisa berubah, hanya karena satu malam di mana kamu memilih untuk benar-benar hidup. Jadi sekarang, ambillah pena itu, buka pintu itu. Nyalakan lagu yang selama ini kamu tunda, dan mulai tulis hidupmu yang sebenarnya. Mulai malam ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.